Welcome to Pikiran Si Boy. Segmen satu dari kepikiran. Ngobrol di dalam mobil tentang berita-berita yang lagi hits banget sekarang. Sekarang tanggal 13 November. Berita yang viral itu ada seorang Cindo yang luar biasa dekat dengan polisi. Lalu anaknya dibully dan meminta orang yang membuli anaknya untuk meminta maaf dengan cara melonglong seperti binatang dalam kondisi seperti binatang tersebut. Jadi dia harus menunduk lah, dan itu dilakukan. Sekarang proses hukumnya, sekolah dalam proses hukum untuk melanjutkan ke tahap lebih lanjut karena bentuknya kegaduhan mungkin. Tapi orang tua murid kedua orang ini sudah berdamai dengan satu dan lain hal. Kalau yang disampaikan kemarahan, mungkin sudah banyak netizen yang mewakili. Dan jujur ngelihatnya bakalan marah sekali sih. Luar biasa marah. Dan di obrolan hari ini yang kita ngobrolin di kepikiran sambil kita jalan adalah, kalian tahu nggak anak kita tuh punya loh temen yang mirip kayak gitu. Di setiap kelas, di setiap sekolah, di setiap angkatan, ada satu atau dua orang yang orang tuanya luar biasa arogan, yang selalu mengeluh-elukan bahwa dia tuh dekat dengan kekuasaan, hukum ada di tangan kanan dia. Bener gak sih? Mau di berapapun nominal SPP-nya. Kenapa dia omong seperti itu? Karena kan ada yang saya bekas sekolah negeri, atau ada orang-orang yang sekolahnya di Strada, ada orang-orang yang sekolahnya di IPK. Dalam berbagai jenjang atau dalam berbagai kelas ekonomi lah kita bilang ya. Orang kayak gini tuh ada, bener-bener ada. Yang entah bapaknya selalu menggunakan mobil plat Kemenkumham, entah orang tuanya yang punya topi dengan ada bintangnya di depan dashboard mobil. Di luar dari arogansi ya. Jadi sepakatlah bahwa ini nih ada di dekat kita, hati-hati. Bukan anak Surabaya itu aja, tapi ini ada di sekeliling kita. Di posisi ini sebagai orang tua, apa yang bisa disikapin bapak yang tadi yang membalaskan dendam anaknya yang telah dibully? Itu adalah bapak yang benar. Benar gak? Karena membela anaknya, tapi bukan yang bijak. Kenapa seperti itu? Memang wayahnya seorang tua akan membela anaknya mati-matian. Benar atau salah ya. Apapun anaknya benar atau salah, even anaknya pun sudah konsumsi narkoba, orang tua akan ada terdepan untuk memberikan atau sebagai tameng kasih pertama lah, barrier pertama dalam hidupnya dia ya orang tuanya. Dan di posisi ini, orang tua Cindo Surabaya ini sudah melakukan tugasnya menjadi orang tua. Tapi rasanya terlalu berlebihan. Dan sepakatlah bahwa teman-teman yang punya anak seumuran saya, atau kalian punya anak di umuran 27 sampai 35, di era sekarang ya, yang jadi lahirnya tahun 90-an atau 85 ke atas lah, mulai membuat generasi yang ya beberapa kata Om Deddy Corbuzier, generasi strawberry gitu loh. Kalian pasti ketika kita ngobrol ya sama teman-teman, wah gue gak akan terima kalau anak gue diginiin. Nah ini hasilnya. Jadi ada beberapa orang tua yang super protektif, dimana mungkin membayar dosa masa lalu kali ya, kayak orang tuanya dia jauh sama dia, sekarang dia tuh jadi sayang banget sama anaknya, pengen banget anaknya tuh nggak kenapa-napa sampai dia besar tidak seperti dirinya. Itu sepakat. Tapi apakah sebuah tekanan ini menjadi
jadi sebuah normal aja gitu loh. Jadi kalau anak kita dapat tekanan, kesulitan, ya udah nggak apa-apa gitu loh, diikhlasin aja. Nggak berarti kalian ngelindungin mereka, merekanya jadi hebat, menjadi kuat gitu loh. Ini yang ditakutin sebenarnya, karena kita nggak ngomongin banyak hal deh tentang si Cindo ini. Kenapa? Karena, aduh ini relate banget buat teman-teman yang, saya nggak tahu ya umur dia berapa. Kayaknya sih bisa 30-an something atau 40-an. Tapi orang tua yang ingin sekali menjaga anaknya, kita bayar tol dulu. Orang tua yang ingin sekali menjaga anaknya sedemikian rupa, itu tuh berlebihan gak sih gitu loh. Dan obrolannya, saya juga khawatir ketika saya punya anak dua, dan ada di lingkungan kita tuh orang tua yang seperti ini, dan bisa dikualifikasikan dan dilihat dengan mata telanjang lah, gampang. Oh ini sih ini, oh ini sih ini. Terus gimana caranya untuk antisipasi? Untuk anaknya mungkin kita nggak bisa ngapa-ngapain, karena saya juga agak sulit ngajarin anak yang umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun terhadap aksi reaksi ya. Ketika kalian terima apa, maka harus dibalas seperti apa. Karena kan standarnya mereka tidak se-mature kita, mereka tidak hidup selama kita, anak ini. Jadi mereka akan melakukan tindakan-tindakan spontan. Di luar dari itu, apa yang bisa orang tua lakuin? Pertama, kualifikasi. Kualifikasi adalah, ya kalian bisa cek anak siapa yang akan seperti itu gitu loh. Nggak mungkin deh kalau orang tuanya humble atau orang tuanya chill-chill aja melakukan hal yang seperti itu. Kita tahu kok banyak orang tua arogan. Banyak sekali. Dengan tameng atau dengan dalil bahwa, ya karena gue sayang sama anak gue nggak mau anak gue kenapa-napa, itu nggak ada masalah. Di luar dari itu semua, kita bisa infoin ke anak kita bahwa kalau bergaul dengan anak ini, lebih baik kamu avoiding aja, jauhin aja kalau misalnya ada terjadi sesuatu. Mungkin akan lebih bijak. Kenapa? Dibanding ada masalah yang kita juga nggak bisa selesain, ya lebih baik kasih tahu anaknya tanpa alasan yang jelas. Kalau main sama dia, jauhin aja, versinya saya. Kenapa seperti itu? Ya kita tahu sendiri, resiko ini beneran ada dan gede resikonya. Dan saya yakin kok, mau kalian di sekolah negeri, di SD negeri, atau dimanapun ada yang pakai, ya itu, mobil-mobil dinas, motor-motor dinas dengan menunjukkan, ya gue punya kuasa gitu loh. Dan rasanya banyak juga hal yang, kalau sampai kejadian, amit-amit kejadian di tempat kita, anak kita berurusan dengan orang yang punya kepentingan atau kekuasaan yang sama, apa yang akan dilakuin? Apapun yang kalian jalanin, bawa kamera deh. Benar-benar bawa kamera deh. Di posisi sekarang, hukum kan bukan tebang pilih ya. Kalau tebang pilih kan habis ditebang dipilih gitu ya. Ini memungkinkan beberapa oknum hukum ini jadi transaksional gitu loh. Kalau kalian gak punya backup lah, gak pernah berurusan dengan hukum lah, dan ketemu orang yang luar biasa superpower ini, gimana ya? Ya gak ada pilihan selain dijalanin sambil didengerin. Dibanding kalian menjadi seorang tersangka atau orang yang dikasuskan, bawa kamera aja dulu. Minimal ada voice record, di luar dari video yang diambil. Kalau emang nggak bisa ya voice record. Ada bukti-bukti di mana netizen akan bantuin. Ini menjadi sebuah kebenaran atau kesalahan. Dan terakhir, sudah 9 menit. Obrolannya untuk teman-teman yang umurnya saya lah, lahir tahun 85 sampai 95. Kalian kan lagi punya anak kecil. Ini buat semua orang ya, bukan masalah orangnya punya kuasa atau orangnya dekat dengan hukum. Kita sepakat bahwa kita sayang sama anak kita. Kita sepakat bahwa kita mau ngejagain dia gitu loh. Tapi jangan lupa, fase saat mereka
gagal, jatuh, tersakiti, disakiti, menyakiti, itu adalah fase yang harus dilewatin. Kalian nggak bisa nge-skip ini gitu loh. Apapun yang kalian jagain, ya kita setuju kalian sayang sama anak kalian. Tapi jangan sampai sayangnya sama anak kalian membawa kerugian untuk orang lain. Karena kalian terlalu sayang gitu loh. Karena kalian overprotective. Banyak cara kita sayang sama anak kita dan kita bisa meluapkannya. Makan bersama, temenin dia, quality time, dan lain sebagainya lah. Bukan terlihat jago di mata dia untuk menghantam orang lain. Kenapa? Karena saya lahir dari keluarga yang nggak dekat dengan hukum, tapi orang tuanya sok jago aja. Punya traumatic issue, punya. Takut banget orang tua kita jika berantem tuh takut meninggal depan mata gitu loh. Ada, karena pada saat itu di pengalaman saya ada yang ketika berantem tuh sampai ngeluarin pistol, ada. Se-ekstrim itu, walaupun sudah dipisahin. Tapi ternyata kesan di saya, orang tua saya itu tidak menjadi heroik. Jujur ya, kesan di saya, orang tua saya itu bukan menjadi orang yang heroik. Tapi kesan di saya setelah saya besar dan bisa menganalisa, ada apa sih gitu loh, sampai dia tuh bisa segininya, sampai bisa semeluap itu gitu loh. Entah melindungi kita, atau melindungi keluarga, atau ya dengan sejuta alasan, nggak dapet poinnya. Mungkin di versinya kita sebagai orang tuh kita mau nunjukin bahwa gue akan jadi orang yang ngelindungin lu. Tapi ketika nyampe di saya, sebagai orang yang punya orang tua melindungi saya sedemikian rupa, aksi heroik itu nggak nyampe. Tapi apa yang saya ingat sebagai aksi-aksi terbaik? Orang tua yang masakin saya, orang tua yang rela untuk nggak ngapa-ngapain, dalam arti tidak nongkrong, tidak pergi, tidak bergaul, hanya untuk ngasih makanan bergizi ke saya. Itu jadi kesan yang matang gitu loh. Kesannya solid banget di saya pribadi. Dibanding dia ngebelain saya di depan orang lain terhadap sesuatu. Itu di saya pribadi nggak dapet. Nah, mungkin jadi referensi juga buat teman-teman yang ketika kalian mau ngebelain boleh. Tapi ada jalur-jalur yang jauh lebih bijak. Kalau kalian nyari bener, apapun yang kalian lakuin itu bener, nggak ada yang salah. Mau kalian sayang dengan anak kalian dengan sepenuh kasih, tidak memukul, bener. Ada orang yang menyayangi dengan menghukum juga bener, nggak ada yang salah. Tapi ketika ini sudah mulai masuk ranahnya anak orang lain, tolonglah. Ada hal-hal yang harus dijaga juga gitu loh. Kalian juga nggak mau anak kalian digituin dengan orang tua lainnya. Keresahannya sih solid banget sih. Ini kebetulan besar ya. Dan saya yakin setelah ada kasus ini, bakalan ada kasus lainnya dengan orang tua lainnya yang arogan juga. Be careful, karena mayoritas orang tua adalah orang tua yang tidak arogan. Dan untuk orang tua yang arogan, jika kalian masih punya akal sehat, video ini bukan ngefrontalin atau ngefrontir atau menyerang lah kalian, enggak. Tapi video ini untuk ngingetin bahwa ada batasan-batasan tertentu gitu loh, untuk kalian tuh sayang sama anak kalian. Itu aja untuk segmen kepikiran kali ini. Kita akan ngobrolin apa lagi lanjutannya. Mungkin akan ngobrolin keresahan bapak-bapak ya. Atau keresahan yang lagi rame sekarang ini tentang apa yang buat kita obrolin di mobil, dibanding ya kita nyetir, kita nggak ngapa-ngapain sih menuju kerjaan. Dah, itu dulu. Terima kasih banyak, sampai ketemu di segmen kepikiran selanjutnya. Bye-bye. Thank you.